Ada seorang pria muda yang hidupnya penuh dengan kepahitan. 5 tahun yang lalu, dia adalah pewaris keluarga kaya yang memiliki segalanya kekayaan, kehormatan, masa depan cerah. Tapi dalam satu malam, semuanya hancur. Keluarganya dikhianati oleh orang-orang terdekat mereka, bisnis keluarga dirampas, dan ayahnya meninggal dalam kondisi yang mencurigakan. Dia sendiri nyaris terbunuh. Tubuhnya dibuang begitu saja, seolah sampah tidak berharga. Tapi takdir berkata lain. Seorang master kuno menemukannya di ambang kematian dan menyelamatkan nyawanya. Selama 5 tahun, dia dilatih dengan keras belajar seni bela diri tertinggi, strategi perang, dan rahasia kekuatan yang tak terbayangkan. Dia berubah menjadi sosok yang sama sekali berbeda, lebih kuat, lebih tajam, tidak bisa dikalahkan. Kini, dia kembali ke kota tempat dia kehilangan segalanya. Tapi tidak ada yang mengenalinya. Wajahnya berubah, auranya berbeda, dan identitasnya tersembunyi. Dia datang bukan untuk meminta belas kasihan, tapi untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya dan membalas dendam kepada mereka yang menghancurkan hidupnya. Hari pertamanya kembali dimulai dengan pertemuan yang tidak terduga. Di sebuah kafe sederhana, dia melihat seorang wanita muda yang tampak lelah dan tertekan. Wanita itu adalah putri dari keluarga yang dulu bekerja sama dengan ayahnya. Ternyata, keluarga wanita itu juga menjadi korban dari pengkhianatan yang sama. Mereka kehilangan segalanya. Dan kini wanita itu berjuang sendiri untuk menghidupi keluarganya yang tersisa. Tanpa mengungkapkan identitasnya, dia mulai membantu wanita itu dari bayang-bayang. Ketika preman lokal mencoba mengintimidasi dan merampas toko kecil milik keluarganya, dia muncul. Dengan gerakan yang cepat dan presisi sempurna, dia mengalahkan semua preman itu dalam hitungan detik. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Setiap pukulan tepat sasaran, setiap gerakan seperti tarian maut yang indah. Wanita itu terkejut dan berterima kasih. Tapi dia hanya tersenyum tipis dan pergi tanpa kata. Dia tahu, ini baru permulaan. Preman-preman itu hanya pion kecil dalam permainan besar. Di balik mereka ada bos-bos yang lebih kuat, pengusaha korup yang menguasai kota, dan yang paling penting, keluarga pengkhianat yang mengambil alih bisnis ayahnya. Malam itu, dia mulai bergerak. Dengan kemampuan hackingnya, dia menyusup ke sistem perusahaan yang dulu milik keluarganya. Data demi data terungkap korupsi, pencucian uang, bukti pembunuhan, semua tersimpan rapi dalam hard drive yang aman. Tapi dia tidak langsung mengekspos semuanya. Dia ingin mereka merasakan ketakutan yang perlahan, seperti yang dulu dia rasakan. Keesokan harinya, pemimpin geng yang mengirim PREMA Unprement itu menerima pesan misterius. Foto-foto rahasia operasi ilegal mereka tersebar di mejanya. Tidak ada ancaman tertulis, tapi pesannya jelas ada seseorang yang tahu segalanya dan bisa menghancurkan mereka kapan saja. Ketakutan mulai menyebar. Sementara itu, dia terus mendekati wanita itu, perlahan membangun kepercayaan. Dia membantu memperluas bisnis kecil keluarganya, memberikan saran, bahkan menyelamatkan adik laki-laki wanita itu dari masalah hutang yang berbahaya. Wanita itu mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria misterius ini? Mengapa dia begitu kuat? Mengapa dia membantu mereka? Tapi pertanyaan terbesar ada di matanya, mata yang menyimpan kesedihan mendalam dan tekad membara. Kadang, wanita itu merasakan familiaritas yang aneh, seolah pernah mengenal pria ini dari masa lalu. Tapi itu tidak mungkin, pikirnya. Pewaris keluarga itu sudah mati 5 tahun lalu. Di sisi lain, musuh-musuhnya mulai bergerak. Mereka menyadari ada ancaman baru. Para petinggi keluarga pengkhianat mengadakan pertemuan darurat. Mereka mengirim pembunuh bayaran terbaik untuk memburu sosok misterius ini. Tapi setiap pembunuh yang dikirim tidak pernah kembali. Beberapa ditemukan pingsan dengan luka parah, yang lain menghilang tanpa jejak. Ketakutan berubah menjadi paranoia. Mereka yang dulu merasa aman di puncak kekuasaan, kini tidur dengan gelisah. Siapa sosok hantu ini? Mengapa dia menargetkan mereka? Dan yang paling menakutkan, bagaimana dia tahu semua rahasia gelap mereka? Satu persatu, kekuatan musuh mulai runtuh. Perusahaan mengalami kerugian misterius,
Investasi gagal, mitra bisnis memutuskan hubungan. Semua terjadi seperti efek domino yang tidak bisa dihentikan. Dan di balik semua itu, ada satu pria yang bergerak dalam kegelapan, mengatur setiap langkah dengan sempurna. Suatu malam, konfrontasi pertama yang nyata terjadi. Kepala keluarga pengkhianat mengadakan pesta mewah untuk merayakan kesuksesan bisnis mereka, bisnis yang dibangun di atas darah dan pengkhianatan. Di tengah kemewahan itu, lampu tiba-tiba padam. Ketika lampu menyala kembali, dia berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh puluhan bodyguard yang sudah tergeletak tidak berdaya. Tatapannya dingin menatap kepala keluarga itu. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, dia berbicara dengan suara yang membuat seluruh ruangan membeku. Dia tidak mengungkapkan identitasnya, tapi kata-katanya penuh makna pengingat akan dosa masa lalu, tentang keluarga yang dihancurkan, tentang hutang darah yang harus dibayar. Kepala keluarga itu gemetar, wajahnya pucat, ada sesuatu yang familiar dari mata pria di hadapannya. Tapi itu tidak mungkin, pewaris itu sudah mati. Dia yakin sudah memastikannya sendiri 5 tahun lalu. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia menghilang seperti bayangan, meninggalkan hanya pesan ini. Baru permulaan, badai yang sesungguhnya akan segera datang. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Wanita yang dia lindungi mulai menyadari kebenaran. Saat dia merawat lukanya, setelah pertarungan lain, dia melihat bekas luka lama di punggungnya, bekas luka yang sama, yang dulu dimiliki oleh pewaris yang dia kenal saat masih kecil. Air matanya jatuh, hatinya hancur, antara kebahagiaan dan kesedihan. Dia masih hidup, tapi dengan beban dendam yang begitu berat. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Balas dendam yang telah menunggu selama 5 tahun, kini perlahan terungkap. Dan ketika waktunya tiba, dunia akan tahu jagal yang mereka kira sudah mati telah kembali. Dan kali ini, dia benar-benar tak terkalahkan.